Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Dan sekarang materinya yaitu IPA tentang pemantulan cahaya. Ayo disimak materinya. Saat terkena benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pemantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Nah, di sini ada macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur, dan yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya yaitu cermin datar dan air yang Yang kedua yaitu pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan yang tidak rata. Contohnya yaitu jalan yang berbatu. Kemudian ada alat optik. Alat optik merupakan alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut contoh alat optik. Yang pertama ada lup atau kaca pembesar, yang kedua ada kacamata, yang ketiga ada mikroskop. Yang pertama lup. Lup itu terbuat dari lensa cembung. Lup dapat membantu kita dapat melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan yang ada di buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan lup itu terbatas dalam memperbesar suatu benda. Lup juga menerapkan salah satu sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Yang kedua, kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung dan cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda secara jelas. Yang ketiga, mikroskop. Mikroskop adalah benda untuk digunakan melihat alat-alat kecil, misalnya bakteri atau jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan contoh pemantulan cahaya yang teratur. Nah, berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, lalu ada sifat cahaya pada periskop. Nah, periskop adalah alat yang digunakan pada kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Nah, periskop menggunakan cermin datar yang berada di dasar dan di ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Nah, cara kerja periskop yaitu cahaya yang masuk akan dipantulkan oleh cermin. Kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian membuat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, sekian materi pemantulan cahaya yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.